Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus Mirza, fisioterapis. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengobati nyeri bokong menjalar ke kaki menggunakan BMO atau Black Medicated Oil ini. Nah, jadi cara ini, minyak ini adalah minyak khusus untuk merangsang saraf, terutama saraf lutut, tapi untuk saraf tepi dimanapun saraf tepinya bisa menggunakan ini. Ini penetrasi ke dalam saraf sangat cepat, sehingga untuk menurunkan nyeri akibat nyeri saraf tepi, nyeri otot, nyeri sendi, insya Allah cepat berefek kalau treatment plus ditambah menggunakan minyak ini. Oke, langsung saja caranya seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan treatment kita cek dulu. Jadi misal bokong sebelah kiri ini yang bermasalah. Nah, caranya kita harus cek dulu untuk benar-benar menentukan titiknya. Permisi, caranya seperti ini. Caranya simple. Ini ditekuk seperti ini, kita tekan ke bawah ini. Nah, seperti ini. Nanti yang bagian sakit di mana? Nanti terasanya bisa, terutama yang dilihat di bokong atau pinggang atau paha sini atau bawah bokong, terasanya di mana? Atau selangkangan nanti terasa di mana? Seperti itu. Yang bagian terasa sakit itu nanti diingat-ingat, karena di situ juga nanti yang akan dilakukan treatment. Oke, pertama itu. Yang kedua, arahkan ke sini, lalu badan tetap tegak, lalu ini arahkan ke samping seperti ini. Nah, nanti rasakan apakah ada yang ketarik, misal bokong ketarik. Nah, kita harus tahu dulu bokong sisi mana. Bisa cuma dari di atas sini saja, atau di sini area bawah yang lebih terasa, atau mulai dari bawah sini sampai ke sini, sampai ke pinggang terasa, atau cuma bagian samping. Diingat-ingat seperti itu. Nah, terus ini tes sederhana. Terus tes yang paling berat seperti ini. Misal yang kiri tekuk ini, yang kanan seperti ini, lalu ini angkat seperti ini, tahan. Nah, lalu angkat bokong diangkat. Nah, ini kuat apa enggak, sakit apa enggak sini? Biasanya kalau nyeri bokong menjalar ke kaki karena saraf di bokong turun, yang ketekan itu akan terasa berat, ngangkatnya berat, juga ada rasa sakit atau rasa kemeng seperti itu. Ini cara tesnya. Juga tes ini sebagai untuk pembanding. Setelah diterapi rutin dengan treatment ini, lakukan tes ini terus untuk mengetahui seberapa tingkat kesembuhan ataupun perubahan setelah dilakukan treatment seperti ini. Jadi harus ngecek sebelum terapi sama cek sesudah terapi seperti itu. Kalau untuk bokong, karena ini saraf, nah kalau ingat kalau saraf tidak bisa sekali dua kali, harus ini. Apalagi di bokong ini agak lama, karena sarafnya dia di dalam. Di bokong ini kan banyak otot-otot, sarafnya di dalam. Otot bokong udah tebel, nah tapi sarafnya di dalam. Jadi harus perlu pengulangan yang berulang-ulang semua. Sehingga nanti kalau sudah berulang-ulang baru akan terasa efek dari terapinya seperti itu. Itu tiga cek sebelum melakukan treatment. Yang keempat juga bisa seperti ini, tekuk. Oh, tadi kebalikannya. Tadi kan seperti ini yang diangkat. Sekarang kebalikannya, ini yang ditekuk, yang kiri misalnya yang bermasalah ditekuk, ini diangkat seperti ini. Rasakan nanti beda apa tidak. Biasanya lebih berat yang bermasalah. Umpamanya yang kanan sama yang kiri yang bermasalah, lebih terasa yang kiri, yang seperti ini tadi. Kalau yang kiri diangkat, angkat bokong. Nah, ini yang kiri lebih terasa. Seperti kalau masalahnya di kiri seperti itu. Oke, sudah 4 menit. Langsung saja treatmentnya seperti apa. Treatmentnya sebelumnya kita harus siapkan alat-alat dulu. Pertama, alat yang paling umum gogi, terus pijat ubur-ubur ini, terus ini alat pijat segitiga ini. Nah, yang wajib ya ini alat gogi.
Kalau tidak ada ya pakai ujung botol yang ada geriginya. Jadi misal kalau ujung botol minyak tawon atau nah ini ujung botol parfum ini, yang penting ada geriginya ini, supaya bisa menembus serat-serat di ototnya ini nanti, mengurai seperti itu. Oke, caranya langsung saja kalau untuk terapi mandiri di rumah, langsung mengkurap ke sisi yang berlawanan. Misal yang kiri yang sakit, dia harus miring ke sisi kanan. Posisi kaki ditekuk seperti ini. Nah, lanjut cara memberikan ininya adalah pertama wajib ditaruh di sini, di bawah pantat, dikasih minyak, dioles dulu, biarkan meresap. Ini lalu di paha ini, paha belakang, taruh, oles biar meresap. Lalu paha samping sini, sepanjang paha samping dioleskan sampai meresap dengan sendirinya. Lalu sini lipatan lutut kita kasih sampai ke betis sini. Nah, oke, seperti ini. Bisa juga sampai ke sini, ke telapak kaki, sama di mata kaki sini, dioles. Ini ratakan dulu minyaknya, seperti itu, diratakan. Lalu untuk bagian setelah diratakan di area sini, baru ke area bokong. Posisinya kan seperti ini. Nah, nanti tadi kan sudah dites terasa, yang paling sakit di sini apa di sini. Nah, sepanjang ini kita kasih minyak. Ini sebenarnya harus dibuka. Kalau treatment sendiri harus langsung menembus kulit. Dibuka, dikasih seperti ini. Nah, oke. Miring. Nah, kan sudah dikasih ini. Di area yang sakit dia gosok-gosok. Langsung gosok-gosok seperti ini. Pakai alat ininya. Goginya dulu. Nah, dia gosoknya terserah, bisa ke atas, dari bawah ke atas bawah, apa gini samping. Nah, sini terserah, yang penting diratakan. Terus sambil kita rasakan mana yang gerenjel dan sakit. Nah, itu oke, ratakan satu. Nah, misal 2 apa 3 menit sudah kering, karena ini mudah meresap, kasih lagi kedua kali, ratakan lagi, gosok-gosok tempat yang gerenjel. Nah, yang gerenjel gosok lagi. Nah, kalau untuk yang bagian bokong, minyaknya harus banyak ini, karena dia posisi sarafnya dia di dalam. Untuk menembus sarafnya dia harus agak lebih banyak cairannya. Oke, seperti itu. Apalagi otot-otot bokong kan semakin besar atau berat badan semakin tinggi, ya areanya semakin luas, otomatis minyaknya harus lebih banyak lagi. Gosok kedua selesai, digosok. Nah, kan udah 2 kali. Nanti setelah kedua udah digosok pakai gogi, ini udah meresap, pakai minyak biasa, minyak pelumas biasa, pengencer. Nah, bisa baby oil, bisa hand body, bisa apa minyak kelapa, apa minyak olive, minyak zaitun boleh. Nah, ini kasih, ratakan, banyakin minyaknya. Lanjut pakai pijit ubur-ubur. Kalau ada, langsung tekan gini, agak ditekan, pelurutin. Kan tadi udah gerenjel. Oh, ini gerenjelnya, dia tekan, terutama di sini nanti. Posisi sini, di area sini yang paling sering ini. Pas di tengah sini, mau menuju ke bawah, kelipatan pantat terakhir ini. Nah, di area sini, ini yang paling kaku biasanya. Soalnya yang paling sering menyempit saraf ischiadicusnya di sini, di area ini. Ini kan saraf dari tulang belakang, yang menyebabkan nyeri menjalar ke kaki kan sarafnya dia ketekan, saraf ischiadicus. Nah, ini di area sini. Ini lebih gerenjel, jadi lebih ditekan gini, sampai kerasa bunyi geruduk, ada gerenjel-gerenjelan, itu agak ditekan keras, lepas, tekan keras, lepas, tekan keras, lepas, tekan keras, lepas. Harus bergerak, tekan terus, tekan bergerak, tekan bergerak, tekan bergerak, tekan bergerak. Oke, nanti setelah 1 menit atau 2 menit ditekan gini, istirahat dulu, tarik nafas. Nah, istirahat dulu, tarik nafas, kasih minyak lagi
pelumasnya, kasih minyak pelumas lagi seperti itu. Nah, nanti tekan lebih dalam lagi menggunakan alat pijat segitiga. Nah, kalau alat pijat segitiga yang bentuknya yang punya saya ini kan yang jarang ini kan agak tidak lancip. Biasanya kan ada yang lancip satu, ini tebel semua seperti itu. Ini buat ngerok misalnya. Nah, cari yang paling tidak lancip. Kalau punya segitiga yang biasa, cari yang paling tidak lancip. Misal ini yang paling tidak lancip, kan tadi udah terasa di sini. Nah, ini tekan lagi, tekan kuat seperti ini, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, terus diraba lagi. Yang masih gerenjel yang mana? Oh, ini gerenjel, ya udah tekan, dorong lagi, tekan, dorong lagi, tekan, dorong lagi. Tekannya pelan-pelan saja. Terus nekannya, dorongnya tidak jauh-jauh, namanya segini, tekan, dorong. Dorongnya paling berapa sentimeter lah, 3-5 cm, lepas. Tekan, lepas. Nah, ini akan sakit sekali, karena ini yang mengurai. Kalau cuma digosok-gosok luarnya saja, bisa berkurang, cuma efeknya kurang dalam. Seperti itu. Bisa pakai minyak biasa juga bisa. Kalau di video-video saya juga bermanfaat. Cuma kalau ditambah tekanannya ke dalam sama ditambah ini penetrasi untuk ke sarafnya, dia akan semakin cepat seperti itu. Nah, sudah digosok-gosok area sini. Nah, nanti kan efeknya nanti timbul merah-merah, biru-biru, jarum, memar. Nah, setelah itu udah terakhir, umpamanya udah mau mengakhiri di sini, kasih minyak ini lagi. Kasih terakhir minyak ini. Nah, lalu kita bisa pelurutin pakai ini. Pakai jari-jari kita pelurutin seperti ini. Nah, harus rata, mulai dari sini ke bawah, bisa dari atas sini, dari samping ke sini, bisa sini sampai ke bawah ini. Nah, lipatan ini bokong sini tadi sampai ke lipatan sini. Seperti ini, seperti ini. Nah, oke. Nah, akhirnya nanti ini sudah jarum ini. Udah jarum. Nah, kalau sudah jarum, memar, kan sudah dikasih ini terakhir ya, sudah biarkan saja. Besok umpamanya setelah 7 jam atau 8 jam treatment, kompres dingin di area yang jarum. Setelah kompres dingin, kan masih jarum, kompres dingin dulu 10 menit, terakhir dilap dinginnya, ataupun kalau ada sisa-sisa air bekas dikompres, dilap, kasih ini lagi, tinggal diolesin. Seperti itu, diolesin ini, cukup dioles saja, tidak perlu harus di terapi lagi. Terapinya lagi nanti nunggu 2 atau 3 hari. Nah, karena ini sudah dalam. Kecuali kalau cuma digosok-gosok saja. Kalau yang baru belajar gosok-gosok, takut mau nekan-nekan ke dalam, ya sudah setiap hari boleh. Nah, kalau tanpa ditekan-tekan menggunakan beberapa alat ini, boleh setiap hari cuma digosok-gosok boleh. Tapi kalau sudah ditekan-tekan, biasanya kan jarumnya lumayan, nunggu 2 atau 3 hari. Hari keempat boleh diterapi lagi, diulang. Oke, cerita di bokong sudah. Terus kan yang menjalarnya, sarafnya, perjalanan efeknya ke bawah harus digosok. Kan tadi sudah dikasih ini. Nah, oke. Setelah dikasih ini, tadi kasih lagi. Pertama kan cuma diolesin, dia menyerap. Terus kasih lagi 1 kali. Nah, gosok. Nah, atau enggak, habis dikasih ini, langsung campur dengan ini, campur dengan minyak biasa, pelumasnya, pengencernya. Nah, lalu gosok-gosok. Ini searah ini di sini searah ini, seperti ini. Kan isiadikus sama ini. Nyeri lutut bagian belakang pun sama caranya, untuk sarafnya di sini, mulai dari tengah sini ke sini. Nah, ini akan terasa sakit ini. Akan terasa sensitif karena sarafnya lebih di permukaan dibanding yang di bokong. Seperti itu. Nah, seperti ini, gosok sampai sini, seperti itu. Oke, haluskan. Lalu di samping sini. Nah, otot di sini mesti akan ketarik juga. Biasanya kalau pas tes awal tadi yang kaki dilipat terus diginiin, di sini juga akan terasa kayak ketarik. Ya, digosok, haluskan.
Oke, seperti ini. Haluskan sampai gerenjel-gerenjelannya agak kendor. Nah, pindah ke sini, ke bawah. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Dia digosok seperti ini. Digosok terus. Nah, oke. Nah, nanti kan dominannya di sini. Juga ada yang lewat di sini. Nyeri bokong, bisa lewat ke belakang sini, bisa lewat samping sini. Di tulang kering sini sakit. Ya udah, tulang keringnya kasih dulu. Terus campur. Ini. Seperti itu. Untuk memberikan ininya bisa dicampur, bisa enggak, ini relatif bisa. Kalau saya lebih nyamannya dikasih dulu terus dicampur seperti itu. Tidak harus plak dengan cara ini, yang penting gosoknya sama dikasih minyak ini ya sudah, itu udah intinya. Tapi kalau seni-seni untuk nyampur-nyampurnya terserah nanti, fleksibel, yang tergantung rasanya yang nerapi enaknya bagaimana gimana, itu tidak harus plak 100% sama. Tapi kalau yang digosok-gosok diharapkan harus sama sesuai dengan yang ini agar efeknya lebih optimal, lebih maksimal. Ini digosok-gosok seperti ini. Nah, samping, depan. Nah, sudah. Kalau sampai ke sini terasa sampai kebas, ini kebas sekali, dia kencang sininya, dibukanya mulai dari saraf yang di sini, di mata kaki bagian dalam sini. Kasih lagi minyak, kasih pelumas sini, gosok-gosok mulai dari sini. Ini akan terasa sakit ini. Nah, ini mata kaki dalamnya sini sampai sini dilemeskan. Nah, ini kan lama gosoknya, soalnya panjang, mulai dari atas sampai ke bawah harus digosok semua untuk hasil yang optimal. Karena terlalu banyak areanya, biasanya juga kalau terapi mandiri atau orang yang membantu melakukan gosok-gosok bosen. Nah, baru sebentar aja udah terasa capek, jadi dibagi saja tidak apa-apa. Oh, hari pertama ini dioptimalkan, sudah jarum, baru besoknya ini area yang bawah sini boleh dibagi-bagi, dipecah-pecah seperti itu. Nah, misal ini udah jarum, tunggu 3 hari, baru balik ke sini lagi, seperti itu. Nah, kalau banyak waktu ya semua boleh, kalau tidak punya waktu dibagi-bagi dulu. Oke, sudah selesai treatmentnya seperti itu, kita cek awal lagi, kembali ke cek awal lagi untuk menentukan mana yang masih perlu dioptimalkan. Cek awal lagi seperti ini. Nah, pelan-pelan saja mendengarkan video ini karena durasinya ini lama, supaya bisa paham, bisa pas. Kalau di pelajaran bisa lebih lama lagi menjelasinya, sampai berjam-jam lebih detailnya. Ini kan saya serap teori-teori yang rumit, pelajaran-pelajaran rumit disederhanakan supaya orang awam, semua baik terapis maupun bukan terapis bisa memahami secara ringkas sederhana seperti itu. Oke, nah lalu cek lagi, dicek, tekan gini, oh mana yang masih terasa sakit, apa yang sudah berkurang, masih ada gerenjel seperti ini. Oh, masih agak gerenjel, ketarik di bokong. Nah, ya udah dioptimalkan lagi di bokong. Umpamanya ini, oh di sini masih ketarik, tekan lagi. Tekan 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus tekan, tekan, diulang lagi, balik lagi ke yang sakit. Sampai 3 kali pengulangan. Nah, dicek lagi. Oh, biasanya agak berkurang seperti itu. Nah, ini kalau diceknya udah terakhir selesai tadi, sudah selesai, dicek lagi. Nah, kalau mau ditambah bisa langsung ditambah, kalau sudah tidak kuat jarumnya bisa ditambah atau diterapi pas hari ke selanjutnya seperti itu. Pokoknya terakhir dicek semua. Mulai dari ini. Nah, terus yang ketiga seperti ini, angkat bokong seperti itu, turun. Nah, kanan kiri, angkat bokong seperti itu. Mana yang masih terasa, di situ nanti yang dioptimalkan untuk terapi-terapi selanjutnya, yang dioptimalkan dulu
Seperti itu, gampangannya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semua, jangan lupa habis treatment kompres, jarum kompres diolesin ini, jarum kompres diolesin ini. Oke, seperti itu. Supaya cepat penyerapan ke sarafnya mudah lempeng, recovery-nya lebih cepat, otot-otot yang spasme atau kaku dia lebih longgar, darah bisa lebih lancar, penyembuhan ke sarafnya, ke ototnya lebih cepat. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Maaf agak lama, yang tidak suka berlama-lama mohon maaf. Udah 20 menit. Akhir kata, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada video-video yang ingin direview ataupun cara penggunaan BMO ini untuk kasus-kasus yang lain, bisa komen di video ini di kolom komentar. Akhir kata, semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bermanfaat.